Di dalam video ini adalah ketua majelis yang menjabat di pengadilan sana. Jadi eh, ya mereka mungkin berkomunikasi dengan yang mereka sebut dengan tim 7. Dari awal saya sudah bilang, dari kemarin, dari bulan lalu, dari bulan Desember, saya sudah mengkritik Gus Yakut yang mengklaim dirinya Menteri Semua Agama. Iya, selama ini sebetulnya dalam arti naungan untuk peribadahan pada tahun pertama mereka GKI ya. Kalau Mas suruh pindah, kenapa nggak diri dulu sebelum inkrah? Itu pertanyaan saya kan begitu, Pak. Kenapa nggak sebelum inkrah disuruh pindah? Artinya itu. Sebelum melanjutkan, kami informasikan kepada Anda. Channel ini berbeda dengan channel yang pernah Anda kunjungi di YouTube. Masterway Channel mengajak Anda untuk bereaksi menanggapi isi narasi atau berita sesuai dengan video yang kami tayangkan ini. Tujuannya untuk menguji, mengkoreksi, dan menilai validitas kebenaran fakta dari narasi atau berita dari media sumber berita yang dipertontonkan di media sosial dengan tujuan yang berbeda-beda. Silahkan tulis masukan Anda di kolom komentar supaya netizen mengetahui validitas berita sebelum percaya dengan informasi berita yang ada di media sosial. Silahkan Anda subscribe terlebih dahulu sebelum Anda mengutarakan pendapat Anda di kolom komentar, supaya pesan komentar Anda kompatibel dan efektif untuk mengedukasi masyarakat. Simak seluruh isi video ini sebelum Anda komentar supaya tidak gagal faham. Kami akan memberi tanda pin atau tanda cinta dari masukan Anda yang berkualitas dan berpotensi membangun. Terima kasih. Dan salam damai bersama Masterway untuk Indonesia. Tapi dalam prosesnya ada masalah hukum yang tapi izin IMB itu atas nama GKI Yasmin dan itu bagian dari GKI pengadilan yang ada dalam video itu, dan dulunya bagian dari GKI pengadilan awalnya tadi saya ceritakan, walaupun sekarang tidak diakui sebagai bagian dari perjuangan mereka. Itu Pak. Oh ya, saya sudah dengar dari beberapa jemaat GKI Oh iya, pengadilan ini induknya GKI Yasmin ya. betul. Ya, itu yang saya mau jelaskan bahwa dari awal GKI pengadilan, saya sampai sekarang adalah anggota dari GKI pengadilan yang kemudian membentuk Bakal Pos. Waktu itu dinamai Bakal Pos oleh pos pengembangan jemaat, yang kemudian namanya Bakal Pos. Walaupun kemudian terakhir kita tahu bahwa nama Bakal Pos itu tidak ada dalam struktur. Tetapi nama itu adalah nama yang diberikan oleh GKI pengadilan pada waktu itu, pada tahun 2006. Jadi GKI pengadilan ini yang mengatasnamakan GKI Yasmin ya, tanpa persetujuan dari jemaat pengadilan GKI adalah Yasmin induk sendiri. Ya, mungkin saya tadi sudah dijelaskan nama GKI pengadilan adalah di Jalan Pengadilan, yang kemudian sebagai warga di sana, kemudian pada tahun itu membentuk Bakal Pos atau Pos ya, kemudian ada nama Bakal Pos. Jadi kami jemaat sana. Nah, di dalam video ini adalah ketua majelis yang menjabat di pengadilan sana. Jadi ya mereka mungkin berkomunikasi dengan yang mereka sebut dengan tim 7. Tim 7 ada dari kami anggota di situ, tetapi tidak serta-merta menyertakan kami dalam proses yang dalam video itu. Apakah itu hibah diterima, apakah akan untuk GKI Yasmin, atau kalau kemudian berkembang itu menjadi relokasi, ya kami tidak bertanggung jawab. Kalau kami juga belum memutuskan apakah menerima atau ya kami dalam proses untuk mempertimbangkan, mungkin kami akan menolak. Mungkin kami menolak untuk bahwa itu adalah relokasi dari apa yang kami perjuangkan. Itu. Dengan konsekuensi, maka induknya itu GKI pengadilan tidak akan memberikan naungan lagi ya Pak? Iya, selama ini sebetulnya dalam arti naungan untuk peribadahan pada tahun pertama mereka GKI ya melakukan peribadahan itu dipimpin oleh mereka, pendeta dari mereka. Nah, tahun kedua itu kemudian ada permasalahan yang kemudian ada ketidaksetujuan atau perbedaan pendapat dari kami dengan sinode dan juga dengan gereja induk akhirnya, dan pengurus-pengurus akhirnya diberhentikan dan tidak diangkat untuk hal yang baru. Tidak diangkat pengurus baru. Jadi kami tidak ada kepengurusan yang diakui oleh mereka, tapi kami tetap sebagai komunitas yang mengelola
kehidupan kami, dan kami sampai sekarang memperjuangkan apa yang waktu itu menjadi hak kami untuk tetap bisa beribadah di lokasi itu, gedung di Tapi Jalan Abdullah bin Nuh itu. secara hukum, legalitasnya ini GKI Yasmin ini legal atau di bawah GKI Pengadilan atau di bawah Sinode GKI langsung? GKI Yasmin sebagai simbol atau sebagai gerakan untuk meminta penyelesaian hukum karena kami sudah inkrah, itulah yang kami kerjakan. Saya sebagai penggiat di sana. Tetapi secara legal, secara struktural, ya kami masih sebagai bagian dari GKI secara keseluruhan, karena beberapa teman mendukung perjuangan kami. Nah, kalau Sinode dan GKI Pengadilan statusnya dengan kegiatan itu seperti apa, ya boleh tanyakan langsung kepada mereka, apakah bagaimana sikap mereka. Tapi kami selama ini ya berjuang mengorganisasi diri, tetap memaintain bahwa kami tetap menuntut atau memperjuangkan penyelesaian atau untuk pembangunan GKI Yasmin yang dari tahun 2006 itu sudah inkrah. 2010 kami beribadah pertama, kemudian diberhentikan. Jadi secara legal formal tetap di bawah Sinode GKI, walaupun Betul. di dalam naungannya udah dari GKI Pengadilan ya, tetapi udah berdiri sendiri ya. Seperti itu ya. Berdiri sendiri itu yang sebetulnya mereka kemudian tidak mengakui atau tidak melayani kami secara, kami sebagai jemaatnya tidak ada kebaktian yang dilayani oleh pengadilan. Seperti itu. Jadi bentuk naungannya itu juga sebetulnya, kalaupun ibadah, ya ibadah ini kan harus ada yang mengorganisir. Nah, kami setelah itu mengorganisir untuk ibadah dengan mandiri. Itu yang bisa saya jelaskan. Saya bertanya ini maksudnya begini Pak, apakah Kristianto sebagai ketua majelis GKI Pengadilan berhak mengatasnamakan GKI Yasmin? Pendapat saya pribadi dengan video tadi, apakah dia bisa mengatasnamakan GKI Yasmin? Ya harusnya, ya saya tidak bisa menjawab, tapi saya tidak merasa diwakili dengan kalimat beliau, karena saya tidak kenal, beliau tidak pernah datang ke kami juga, dan ya kami ada, tetapi tidak dilibatkan. Jadi menurut saya sih itu tidak etis juga. Tidak etis, itu yang saya maksud tadi. Jadi jangan terus diam, jangan terus menuruti apa maunya Pak Kristianto. Bukan berarti kita memberontak, tetapi karena sudah ada inkrah, keputusan inkrah dari Mahkamah Agung toh, jadi itu yang harus dijalankan. Ya, betul. Dari awal saya sudah bilang, dari kemarin, dari bulan lalu, dari bulan Desember, saya sudah mengkritik Gus Yakut yang mengklaim dirinya menteri semua agama, test drive dulu dengan GKI Yasmin. Ternyata kan nggak berhasil kan. Itu akhirnya cuma retorika saja. Kemarin bulan lalu ada Komnas HAM dengan GKI Yasmin dan Pemda Bogor. Akhirnya cuma retorika doang. Nah, inilah hasilnya David suruh pindah. Kalau Mas suruh pindah, kenapa nggak diri dulu sebelum inkrah? Itu pertanyaan saya kan begitu, Pak. Kenapa nggak sebelum inkrah disuruh pindah? Artinya itulah musyawarah. Dulunya suruh pindah dulu harusnya. Nah, kalau sekarang sudah inkrah, ya keputusan inkrah ini yang harus dijalanin. Begitu loh, Pak. Itu sih dalam pemahaman saya ya, seharusnya begitu. Mungkin saya luruskan. Kalau belum inkrah, saya luruskan, inkrah itu sebetulnya bukan zaman Pak Wali Kota yang sekarang. Itu zaman Pak Diani yang periode kedua. Jadi memang prosesnya cukup panjang, tapi kira-kira walaupun berganti-ganti, termasuk juga ketua majelis berganti, tapi inilah yang kami tetap jaga, bahwa mestinya kita didukung bukan karena memperjuangkan satu gedung, tetapi perjuangan untuk beribadah secara umum, dan itu juga hak semua orang, semua agama, bahkan di mana saja.
Hanya berbeda ketika GKI Yasmin ini memperjuangkan sesuatu yang sudah ada izinnya. Kemudian walaupun ada masalah, kemudian wali kota zaman itu yang kemudian menyarankan kita ke pengadilan, dan pengadilan tetap memenangkan kami, dan itulah mungkin berbeda dengan perjuangan-perjuangan lain yang belum sampai ke tahap IMB sudah keluar, kemudian ya itu juga yang dialami sebenarnya oleh HKBP Philadelphia ketika PT UN memenangkan mereka juga, kira-kira seperti itu, Pak. Tapi Philadelphia juga nggak ada cenderungannya ya. Iya, itu lain lagi ceritanya. Iya, enggak, padahal sudah nanti harus Pak Pendeta Palti yang menyampaikan. Ya, betul. Oke, ini mungkin Pak Rajauti ada pemikiran yang berbeda mungkin. Pak Rajauti silakan. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami. Semoga komentar Anda bisa bermanfaat bagi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Masterway berikutnya.